Baik, untuk kali ini kita akan diskusi tentang mind map ya. Bagaimana mind mapping ini akan membantu kita untuk memahami lebih jauh tentang topik yang akan kita angkat gitu ya. Kalau beberapa dari Anda mungkin diminta berangkat dari mencari sebuah topik, mencari sebuah masalah, sesuatu yang bisa diulik, mungkin ada yang berkaitan dengan design thinking segala macam, itu Anda bisa gunakan pendekatan ini. Yang penting adalah Anda menemukan topik untuk diulik terlebih dahulu. Nah, bagaimana terkait dengan mind mapping ini ya? Ini saya rangkum beberapa poin sederhana dari bukunya Tony Buzan ya, tentang mind mapping. Nah, pertama, sebelum Anda membuat sebuah percabangan tentang mind mapping, tentang segala macam, intinya mind mapping ini adalah bagaimana Anda bisa memetakan pemikiran Anda gitu, gagasan. Karena terkadang kita itu punya gagasan-gagasan yang pop up begitu saja ya. Contohnya ketika kita diminta untuk menyebutkan sesuatu ya. Ketika kita mendengar kata profesional, mungkin di situ kita akan langsung teringat pada sebuah konteks tertentu gitu ya. Bisa jadi kita akan langsung teringat dengan orang pakai jas, atau mungkin dengan pengalaman tertentu kita melihat ada orang pakai mobil, ada orang pakai laptop, atau bolpen tanda tangan, atau surat perjanjian, ruang rapat dan sebagainya. Itu adalah hal yang pop up mungkin kita bisa bayangkan ketika di awal. Tapi mind mapping ini adalah bagaimana Anda untuk bisa mendata, menuliskan segala hal yang bisa jadi masih berkaitan, yang mungkin Anda belum pernah pikirkan sebelumnya. Karena kalau kita tidak tulis, kita akan secara random saja ya. Tapi dengan menuliskannya itu, memberikan dia satu turunan garis korelasi antara satu kata kunci dan kata kunci yang lainnya, akan memudahkan kita untuk bisa memahami apa saja ya hal-hal atau kata kunci yang berkaitan dengan satu topik yang akan kita angkat ini. Nah, hal pertama yang harus Anda tentukan adalah, pertama Anda harus menentukan dulu mind mapping ini objektifnya apa ya. Karena dengan menentukan objektif ini, Anda akan lebih mudah menentukan batasan dalam mengembangkan kata kunci nanti gitu ya. Sebagaimana Anda tahu, mind mapping itu kalau kita lihat di internet, Google segala macam, itu biasanya ada satu kata kunci di tengah, kemudian ada percabangan akar-akar pengembangannya gitu ya. Nah, kalau kita tidak batasi ini, tidak berikan tujuan, kita akan mengembang mind mapping itu secara menggelambiar gitu ya istilahnya, tidak terarah gitu. Contohnya ketika Anda diminta untuk membuat sebuah logo katakanlah, atau suatu visual yang berkaitan dengan perusahaan kuliner F&B gitu ya, ayam goreng misalkan ya. Kalau dari awal kita akan mencari tentang logo atau tentang gambar visual yang bisa kita munculkan dari sebuah kata kunci ayam goreng itu, kita akan dengan mudah memberikan satu kata kunci besar turunannya gitu ya, sehingga Anda nanti tidak mungkin, biasanya kan ayam goreng gitu ya, Anda tarik garis, kemudian ada kata kunci berikutnya ayam goreng, bisa jadi garis berikutnya adalah ayam goreng kampung misalkan, kampung dalam Anda ayam goreng kampung, ada tarik lagi kampung Betawi ada tarik lagi, ada batik ada tarik lagi, ada canting ada tarik lagi, ada bambu. Jadi semuanya itu memang berkaitan, tapi Anda tidak tahu kemana itu, malah ke bambu, malah kemana, padahal awalnya adalah Anda mau mencari elemen apa yang bisa Anda munculkan untuk logo ayam goreng gitu ya. Justru kalau seperti itu malah ke bambu lagi gitu ya, ke bambu, bahkan bambu nanti ada daun-daun, ada klorofil, ada biologi, itu malah tidak akan jelas. Tapi dengan Anda memastikan bahwa oke, logo ini saya mengeksplor kata kunci ayam goreng ini adalah untuk mencari elemen-elemen visual yang bisa saya ulik dari ayam goreng ini gitu ya. Jadi ya, dari kata kunci ayam goreng itu Anda bisa rumuskan, entah itu dari prosesnya, entah itu dari kemasannya, entah itu dari jenisnya, variannya gitu ya. Dari proses saja Anda bisa cabangkan gitu ya, ayam goreng dengan proses sebelum digoreng atau sudah digoreng gitu ya, kemudian
kemudian ada turunan lagi segala macam, sehingga dari situ Anda bisa cari segala turunan-turunan itu adalah fokusnya adalah untuk mencari elemen visual apa ya yang bisa saya cari untuk ayam goreng ini. Katakanlah di kata kunci proses tadi ya, proses mungkin bisa jabang ya, sebelum digoreng sama sesudah digoreng. Sebelum digoreng Anda akan mencari lagi cabang-cabangnya gitu. Oh, ada bumbunya, ada prosesnya, ada alat masaknya. Oh, alat masaknya apa aja untuk marinasi, untuk ini segala macam. Nanti Anda akan menemukan, oh ternyata ada kaitannya loh ayam goreng ini sama proses marinasi. Marinasi itu apa? Oh, dia ada tepung, ada pengendapan, ada itu. Mungkin dari situ Anda akan punya pikiran, oh berarti ada proses ini pengendapan nih gitu. Atau mungkin ada ketika proses menggoreng Anda memakai wajan, Anda memakai panggangan, Anda memakai apa, sehingga dari wajan itu Anda mungkin bisa eksplor, kira-kira bisa nggak ya saya pakai wajannya ini untuk membuat logonya nanti, elemen logonya. Jadi sekali lagi dengan objektif ini Anda akan bisa menemukan ujung dari tujuan eksplorasi ini gitu ya. Begitu juga dengan ketika Anda diminta untuk mencari satu solusi dari sebuah topik gitu ya. Anda mengangkat topik misalkan tentang memasak di dapur gitu ya. Atau mungkin tentang bengkel, tentang apapun di kehidupan sehari-hari kita, Anda bisa lakukan dengan cara yang sama. Tujuannya adalah misalkan Anda mencari permasalahan-permasalahan ketika memasak di dapur gitu ya. Anda bisa cari mulai dari prosesnya, mulai dari keterbatasan alatnya, mulai dari bahan-bahannya, mulai dari apa fasilitas dan segala macam itu Anda bisa lakukan. Yang penting adalah apa nih tujuannya, mind mapping ini mau nyari apa tujuannya. Jadi sekali lagi objektif di sini adalah Anda harus menentukan mind mapping ini nanti untuk apa sih, untuk cari solusi kah atau untuk cari elemen visual kah gitu ya. Terus kemudian objektif ini lebih jauh lagi Anda bisa untuk mengetahui ya Anda butuh apa aja gitu ya. Dan dengan objektif ini Anda bisa memulai dengan 7 kata kunci pertama ya, atau mungkin 5 lebih sederhana ya. Misalkan tadi memasak aja kata kunci turunannya itu. Jadi mind mapping ini seperti Anda menulis sebuah buku. Kalau Anda menulis sebuah buku, Anda akan tentukan dulu bab 1, bab 2, bab 3-nya gitu ya. Yang mana nanti setiap babnya nanti akan dijabarkan lagi lebih detail. Gitu ya. Misalkan Anda menulis buku tentang ikan nih. Objektifnya tadi apa? Ikan ini untuk budidaya ikan, untuk memasak ikan gitu ya. Karena bab di dalam buku itu akan berbeda tergantung tujuan Anda. Kalau buku yang Anda tulis adalah tentang budidaya ikan, pasti bab 1 tentang jenis-jenis ikan dulu mungkin ya. Bab 2 mungkin cara-cara jenis-jenis budidaya. Bab 3 mungkin alat-alatnya. Bab 4 mungkin tahapan-tahapannya. Bab 5. Nah, ini nanti akan membantu Anda untuk menentukan. Begitu juga dengan mind mapping yang Anda bikin. Ketika Anda menuliskan satu kata kunci utamanya adalah katakan ikan tadi ya. 5 kata kunci atau 7 kata kunci berikutnya itu adalah kata kunci utama yang harus bisa dieksplor lagi. Jadi sebelum Anda mencabangkan kata kunci itu kepada cabang-cabang yang sangat banyak, Anda tentukan saja dulu 5 kata kunci utamanya apa. Ikan misalkan. Kalau tujuannya tadi untuk budidaya ikan, yang pertama jenis-jenis ikan, jenis-jenisnya kata kunci pertama. Kata kunci kedua alat-alatnya untuk budidaya kan. Kata kunci ketiga adalah prosesnya. Kata kunci keempat apa yang harus dihindari, apa yang dilakukan. Kata kunci kelima sebagaimana proses bisnisnya misalkan seperti itu. Jadi dengan kata kunci itu nanti jenis-jenis ikan aja nanti Anda akan memberikan cabang-cabang yang banyak gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Dan Anda bisa mulai mungkin dari HDB Mega gitu ya. Apa, siapa, di mana, bagaimana gitu ya. Untuk ikan, apa sih ikan itu definisinya itu. Dan sekali lagi mohon untuk membuat mind mapping jangan menuliskan paragraf, tapi adalah kata kunci. Jadi jangan sampai ada definisi ikan gitu ya, kemudian Anda memberikan paragraf ikan adalah bukan, tapi ikan dari apanya mungkin Anda bisa ke arah anatominya gitu ya, kepalanya ada apa aja, ada sirip, ada badannya, ada seperti itu. Jadi intinya dalam seperti itu adalah Anda bisa membagi topik-topik yang akan Anda ulik di situ gitu ya. Yang harus Anda pegang adalah sebelum bikin mind mapping Anda bikin tujuannya apa, dan ibaratkan itu adalah sebuah buku.
kalau memang tujuannya untuk itu, kata kunci utamanya apa ya, bab-babnya yang bisa Anda tuliskan di sana ya. Contohnya seperti maraton ini ya, Anda lihat itu kata kunci utamanya adalah motivasi, ada obstacle-nya, ada latihan trainingnya, ada nutrisi, ada peralatannya gitu. Itu adalah 5 kata kunci utamanya. Di kata kunci pertama motivasi aja itu Anda bisa cabangkan lagi. Nah, sehingga seperti itu. Ada klub, ada trekking, ada kebanggaan gitu ya. Ada untuk kebugaran, fitness ya. Nah, nanti setelah itu semua ada, nanti Anda mulai cabangkan lagi. Dari cabang-cabang itu ada cabangan lagi. Fitness saja itu untuk kebugaran, fitness itu ada jadi 2 cabang gitu ya. Di jalur yang hijau itu ya, maraton, motivasi, ada banyak cabang. Kita fokus ke cabang fitnessnya aja, ke kebugarannya saja, itu menjadi 2 cabang ya, untuk menghilangkan berat badan atau untuk kardio gitu ya. Jadi dengan demikian Anda akan tertata dengan baik, terukur dengan baik, terdokumentasi dengan baik gitu ya. Dan bisa jadi nanti Anda menemukan satu korelasinya gitu ya, tentang apps itu ya, di jalur hijau bertemu dengan di training di jalur ungu itu gitu ya. Jadi sekali lagi tujuannya apa nih kalau maraton ini membuat event organizer mungkin, apakah maraton ini untuk mencari mau jualan bisnis di bidang maraton, itu adalah objektifnya. Kemudian dari situ Anda tentukan 5 kata kunci utama yang nanti baru Anda eksplor lagi. Dan 5 kata kunci utama ini haruslah gagasan besarnya gitu ya. Jangan maraton langsung sepatu, langsung topi, langsung keringat, jangan. Tapi Anda cari 5 kata kunci ini, kata kunci besarnya dulu apa. Nah, kemudian setelah itu Anda harus mencari basic ordering idea ini. Dengan mengidentifikasi BOI ini, Anda akan mengurutkan ya, apa yang bermakna secara visual. Gitu. Jadi BOI ini adalah kalau Anda membuat bab-bab tadi gitu ya, Anda akan bisa menjabarkannya secara urut gitu ya. Kalau dari misalkan nih, kalau Anda bingung, saya kan bukan maraton Pak, tapi saya topiknya adalah tentang bermain Lego misalkan ya. Coba Anda bisa mulai dari kata kuncinya itu, 5 kata kunci utama itu, coba dari strukturnya dulu. Kira-kira ada nggak Lego itu strukturnya seperti apa? Apakah dia bisa bercabang-cabang gitu ya? Atau di fungsi Lego, apakah ada percabangannya gitu ya? Mungkin untuk mainan, untuk seni, untuk kemudian desain, untuk apa-apa gitu ya. Terus kemudian sifatnya, prosesnya bagaimana, terus seberapa bermanfaat, evaluasinya ya, terus definisinya, klasifikasinya, terus dulunya, historisnya, bahkan sampai kalau dia itu orang itu seperti apa gitu ya. Jadi 5 kata kunci utama tadi itu bisa Anda urutkan dengan melalui pendekatan-pendekatan ini ya. Dengan Anda bisa, kalau dia struktur apa ya, fungsi-fungsi apa, dan tentu tidak terbatas ini, Anda bisa ulik lagi. Tapi yang jelas adalah 5 kata kunci utama yang pertama itu adalah harus merupakan kata kunci yang masih global, yang masih besar, yang bisa dijabarkan ke cabang-cabang yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, dari situ nih ada struktur benda, proses bagaimana dia bekerja, ini biasanya yang paling umum ya. Strukturnya gimana sih, prosesnya gimana sih, atau mungkin dia ada nggak jenis-jenisnya gitu ya. Itu sangat umum sekali. Misalkan seperti ini ya, kalau Anda mau bikin pesta nih gitu ya, 5 kata kunci utamanya apa? Temanya pertama, oke, temanya nanti jangan digambarin dulu. Temanya, dekorasinya butuh apa aja, venue tempatnya di mana, tamunya siapa, entertainment itu hiburannya apa, food itu makanannya apa. Dari 5 kata kunci itu baru Anda satu persatu coba jabarkan. Misalkan tema sendiri itu ya, temanya kalau memang sudah di awal adalah superhero, Anda bisa coba bagi lagi. Oh, dari dekorasi nanti tema superhero nanti selain dari dekorasi, dia juga bisa dari tasnya, dari kostumnya, dari surat undangannya gitu ya. Itu akan sangat bisa menyebar lagi. Tapi yang jelas 5 kata kunci utama itu haruslah gagasan besarnya. Jangan langsung pesta, langsung ada tarik garis gelas. Pesta ada tarik garis lilin. Itu belum, itu adalah benda-benda kecil yang mungkin ada di ujung percabangan. Sementara yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda bikin mapping, Anda tentukan dulu 5 topik besarnya dulu, baru kemudian nanti turun menjadi topik-topik besar lagi, topik-topik yang lebih kecil
ini akan semakin mudah bagi Anda untuk menemukan kata kunci yang akan membantu Anda gitu ya. Akan sangat berbeda sekali misalkan Anda oke tentang pesta nih gitu ya. Kalau Anda tidak melakukan mind mapping, Anda akan langsung pergi ke Google, kemudian Anda ketik pesta, kemudian ada enter. Dan hasilnya mungkin kalau gambar ya akan sangat random sekali gitu. Tapi kalau Anda sudah bikin seperti ini gitu ya, pesta, bagian dekorasinya gitu ya, bagian balonnya, mungkin Anda ke Google bisa Anda ketik balon pesta gitu ya, sehingga Anda akan punya alternatif, oh nanti beli yang balon kayak gini aja gitu ya, segala macam ini. Atau mungkin dekorasi, kemudian ke tableware-nya, ke hiasan mejanya, ke alat-alat mejanya gitu ya, alat-alat meja di pesta apa aja. Nanti Anda akan punya banyak alternatif macam-macam, sehingga dengan banyaknya kata kunci yang Anda temukan dalam mind mapping ini, Anda akan punya banyak kesempatan untuk mengeksplorasi setiap kata kunci yang Anda temukan. Jadi kalau ke Google pun Anda bisa banyak nih mix and match-nya gitu ya. Party tentang venue, misalnya pesta, venue-nya ada di hall, ada di rumah, mungkin ada di lapangan. Anda bisa coba pesta di lapangan, Anda akan langsung punya tuh banyak alternatif pilihan inspirasi pesta di lapangan. Oh, ada di hall, pesta di hall, Anda ketik di Google pesta di hall, nanti Anda akan punya banyak alternatif di situ. Bahkan hallnya pun juga ada ruangannya, ada harganya gitu ya. Dan mungkin dari situ Anda bisa googling lagi harga paket pesta di hall hotel gitu ya. Nanti Anda akan menemukan gitu ya. Bahkan tamunya, bahkan entertainment pesta, hiburan pesta, ada games, ada crafting segala macam, ada activity-nya gitu ya. Sehingga dari sini intinya adalah dengan melakukan mind mapping itu Anda akan lebih mudah, lebih terbantu untuk mengeksplor. Kalau mind mapping Anda percabangannya hanya sedikit, itu belum terlalu membantu. Yang jelas adalah Anda harus tentukan dulu objektif mind mapping ini apa. Kemudian yang kedua adalah Anda menentukan 5 kata kunci utamanya, atau mungkin 7, atau mungkin itu bebas gitu ya. 5 kata kunci utamanya. Kemudian baru situ Anda bikin basic ordering idea-nya itu ya. Dari situ 5 kata kunci itu apakah dari prosesnya, apakah dari tempatnya, apakah dari apa. Yang jelas 5 kata kunci utama itu adalah sesuatu yang global dulu. Dari situ Anda percabangkan, dan kalau bisa Anda berikan gambar, Anda berikan icon, sehingga itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dilihat, dan menarik gitu ya. Dan pada akhirnya Anda dengan melihat mind mapping yang Anda bikin, Anda akan terbantu untuk mendapatkan ide lebih banyak dari apa yang bisa Anda temui dari hanya sekedar kata kunci utama yang Anda mulai dari situ tadi. Begitu kira-kira ya tentang mind mapping ini. Nanti Anda bisa praktekkan ya. Semoga yang sedikit itu bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.